Kita buka ya, yuk Galatia 5, buah roh 22, 23. Nah yang mau saya baca di ayat 24-nya saudara. Kalau 22 sampai 23 nanti saudara baca udah tahu buah roh apa saja. Sekarang lompat ke ayat yang ke-24 kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Saya tanya dulu. Di sini nggak ada yang miliknya iblis toh? Hah? Ada nggak? Yakin? Yakin? Mantap. Miliknya Yesus. Oke, berarti ayat ini buat saudara, buat saya. Oke, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dengan suara keras 23, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Yang bilang bukan saya ya. Dan by the way loh saudara, boleh nggak saya garis bawahi kata telah? Bukan akan loh. Bukan sedang. Telah. Kayaknya kekristenan menjadi sedikit lebih dalam ya saudara. Ternyata kekristenan bukan hanya seminggu sekali ke gereja. Yang sepakat katakan amin. Karena ketika once again kekristenan means saudara berjalan bersama dengan Yesus, enggak bisa enggak. Harus disalibkan tuh Pak. Harus disalibkan. Saya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudaraku, kesadaran ini masuk di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama Yesus bukan cuma seminggu sekali ke gereja. Berjalan bersama Yesus bukan sekedar saudara melayani. Tapi continuously hidup in harmoni bersama dengan Yesus. In harmoni bersama dengan Yesus artinya kita sepakat bersama-sama hidup dalam roh. Dagingnya kemana pastor? Kalau nongol salipin. Saudara boleh lupa yang lain. Nanti kalau ditanya Bu Nita hari ini, Pastor Nita hari ini khotbah apa? Dagingnya kalau nongol salipin. That's it. Karena saudara masih hidup di dalam daging kok. Challengingnya di situ saudara. Loh saudara kan belum roh toh? Hah? Coba lihat kiri kanan, kakinya masih nginjak toh? Masih kan? Loh kalau ada yang ngambang saya takut loh saudara. Semua masih nginjak kan? Berarti daging dong. Itu sebabnya Yesus ngomong minggu lalu. Dalam keadaannya sebagai daging, sebagai manusia, dia telah taat. Dia merendahkan dirinya, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Artinya Yesus berkata, kalau aku bisa, kamu bisa. Oh aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. That's the reason kenapa Yesus turun ke bumi. Kenapa dia mati Bu? He is giving us, showing us the way. Ini loh, bisa loh. Karena setiap kita akan ngomong, Pastor, manusia kan tempatnya salah. Ya enggak salah sih saudaraku. Ya, dunia akan terus mengatakan itu. Tapi Yesusmu dalam wujudnya sebagai manusia dia berkata, aku merendahkan diri, aku taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang pertama ya, saudara, berarti kalau kita walk with Jesus, berjalan bersama Yesus harus seharmoni. Seharmoni hidup dalam roh. Satu dulu, dapat satu dulu ya. Boleh saya lanjutkan enggak nih? Masih sayang pendetanya enggak nih? Lah ini baru poin 1 tuh saudara. Nanti kan ada poin yang berikutnya gitu kan. Yang kedua saudara, kalau saudara berjalan bersama Yesus, kayaknya harus tahu loh seleranya Yesus. Halo? Loh saudara kalau mau jamu tamu,
Suka-suka saudara, dia alergi apa saudara kasih, atau saudara cari tahu. Tamunya suka apa? Dia nggak bisa makan apa? Alergi apa? Selama ini, saudara tadi saya tanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ikut Yesus, senggol kiri kanan. Udah tahu belum Pak seleranya Yesus? Yesus suka apa? Kadang berasa gak sih saudaraku kita jadi orang Kristen itu terlalu egois. Sesederhana loh, kalau saudara mau jujur, kok gak kepikiran ya pastor? Kita jadi orang Kristen tuh kalau gak hati-hati ya saudara. Ya suka aku, mauku, butuhku. Terserah Yesus sukanya apa, somehow kok gak kepikir. 20 tahun loh ikut Yesus. Ada yang mungkin di sini sudah 30 tahun. Pastor, memangnya Yesus punya kesukaannya? Iya. Yes. Sadarkah saudara di sini kita ini punya passionnya loh. How do you know kalau seseorang passionnya apa? Jalan nih di mall. Kalau passionnya gadget, itu lihat ada handphone keluar baru. Gini enggak saudara? Hah? Nah saudara tahu kan berarti, oh dia nengok. Kalau yang sukanya baju fashion, itu ada baju-baju bagus keluar, gini enggak saudara? Nah. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yesus juga loh. Kapan Yesus nengok? Kapan Yesus nengok? Kapan Yesus berhenti, dia ambil waktu, dia lihat. Yang pertama dulu ya saudaraku. Whenever ditemukan iman di sana. Yesus berhenti. Oh, kapanpun. Masih ingat kisah perwira Kapernaum? Buka aja ya. Buka aja ya. Kita lihat ya, Matius yuk. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10, waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu. Perwira itu ngomong apa saudara? Aku enggak layak Tuhan. Cukup sepatah kata aja dari engkau hambaku akan sembuh. Yesus langsung ngomong. Yesus mendengar apa yang dikatakan perwira itu. Ayat yang ke-10, sorry. Multimedia, oke. Dan berkata kepada mereka, Yesus heran saudara. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Masih ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun? Maju lagi ya, yuk kita lihat. Matius, maju sedikit. Matius pasalnya yang ke-9. Satu pasal setelah itu saudaraku. Boleh dimunculkan dari multimedia? Wanita ini tuh cuman ngomong dalam hati loh saudara. Lihat, lihat. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. By the way saudara, itu kerumunan orang banyak loh. Dari sini saudara tuh tahu passionnya Yesus tuh apa. Ini kerumunan orang banyak, wanita itu cuma ngomong di dalam hati. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Ayat 22 saudara lihat. Ini ya that's Yesus tuh memang kesukaannya itu. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Masih ingat lagi, saya tarik lagi ya saudaraku. Masih ingat lagi kisah dari wanita Kanaan. Dia minta tolong Yesus untuk sembuhin anaknya, yuk lompat lagi yuk. Matius pasalnya tadi yang 9 ini 15. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dia minta tolong sama Yesus. Yesus jawabannya kasar saudara. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara harus tahu ini
gambaran zaman itu ya. Jadi saudara harus bisa nangkep ya, jangan salah loh. Ini gambaran zaman itu. Di mana bahkan untuk seorang Yahudi berbicara dengan Samaria itu it's something, saudara. Tapi amazingnya wanita ini jawab, benar. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, ini wanita ini lebih gila lagi, saudara. Jawab Yesus langsung, Yesus ngomong, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kata-kata seperti ini again and again saudara akan dapatkan. Masih ingat Bartimeus? Semua orang berusaha untuk menutup mulutnya. Diam kamu. Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus jawabnya apa? Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tuh again and again selalu tertarik dengan yang namanya iman. Itu whenever it is present ya saudaraku. Gimana ngomongnya ya? Saya nggak tahu apakah terlalu kejam nggak kalau saya ngomong gini sama saudara. Tuhan peduli saudara. Ketika saudara menangis, yes Tuhan peduli. Tapi sorry, yang menggerakkan Tuhan bukan air matamu. Saya nggak tahu apakah terlalu keras gitu. Yang menggerakkan Tuhan always imanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Jadi kalau saudara mau tahu kesukaannya Tuhan, dia suka ketika bahkan di dalam momen-momen engkau merasa down, tidak ada harapan lagi, kondisi sukar, instead of engkau bersungut-sungut, engkau berkata, Tuhanku sanggup menolong aku. Yang seperti itu nyentuh hatinya. Orang lain ngomong, sudah ndak mungkin, sudah ndak bisa. Ketika saudara ngomong, bagianku tetap berjuang. Sama seperti Sadrak Mesat Abednego. Apakah Tuhan tolong, apakah Tuhan gak tolong, aku tidak akan menyembah Baal. Yang kayak begitu, itu langsung cep masuk itu. Tuhan punya kesukaan loh, sudah jangan salah. Yes, dia punya selera, dia suka sekali whenever faith is present. Dan ketika itu hadir, saudara perhatikan dengan sangat cepat itu disamber sama Tuhan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, semakin engkau mengenal Tuhanmu ya, bertumbuhlah dalam imanmu. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhanmu. Jangan sampai engkau nggak ngerti kesukaan Tuhanmu apa. Kenali dia. Kalau yang dia sukai iman, tumbuhkan imanmu. Caranya numbuhin iman gimana? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, ya sudah. Senggol kiri kanan lagi, baca firman. Lah gak ada cara lain tuh saudara. Gimana? Iman tuh timbulnya dari itu. Dia diproduce pada saat dia mendengar. Dia mendengar gak sembarangan. Dia mendengarnya firman yang diurapi. Iman muncul. Berapa banyak yang cukup cinta Tuhannya? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Gak nyesel nih angkat tangan. Yakin? Setahu saya, kalau saudara cinta seseorang, saudara ya ngikuti yang disukai orang itu. Seleranya apa? Yang dia mau apa? Bukan ngikutin kemauan kita, tapi kemauannya Tuhan. Yang kedua saudara, kesukaannya Tuhan apa? Yang kedua. Yang pertama dia suka whenever faith is present. Yang kedua, Yesus itu paling suka orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Coba ya kita lihat Yohanes pasalnya yang pertama. Saya akan ajak saudara lihat dari ayatnya yang ke-35 dulu aja ya. Singkat cerita satu kali saudaraku. Yohanes itu
sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Sementara Yohanes berjalan bersama dengan murid-muridnya, Yohanes itu lihat Yesus lewat. Begitu dia lihat Yesus lewat, Yohanes ngomong, lihat anak domba Allah. Ayat 37, kedua murid yang mendengar yang dikatakan Yohanes itu mereka mengikut Yesus tuh. Ketika mereka pergi mengikut Yesus, Yesus menoleh ke belakang, mereka mengikut dia, Yesus berkata sama mereka, apa yang kamu cari? Saudara menemukan sesuatu yang aneh enggak dari ayat ini? Oke ya, katakan saudara yang jalan nih. Tiba-tiba di belakang saudara ada dua orang asing yang enggak saudara kenal ngikutin saudara. Pertanyaan saudara apa? Masa tanyanya apa yang kamu cari? Hah? Ada dua orang asing loh ikuti saudara. Saudara tanya apa? Nah, siapa kamu? Yesus itu bahkan gak peduli menanyakan itu loh. Yesus langsung to the point tanya apa yang kamu cari. Karena Yesus bisa mencium dua orang ini punya lapar dan haus akan Tuhan. Dia langsung tanya, dia gak tanya kamu siapa. Dia tahu. Langsung dia bertanya, kamu cari apa? Karena setelah itu kedua murid Yohanes ini, dia jawab, guru, di mana kamu tinggal? Ternyata Yesus ngerti mereka mengikuti dia karena pengen tahu di mana sih Yesus tinggalnya. Ada di sini bapak-bapak yang jatuh cinta pada pandangan pertama terus ngelayar diikutin. Nyari apa bapak-bapak? Nah, tinggalnya di mana? Kenapa? Kenapa? Nih saudaraku. Mereka datang dan melihat di mana ia tinggal. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kenapa menikah dijadiin istri? Karena rumah sendiri-sendiri terasa terlalu jauh. Betul? Betul kan saudara? Pengennya barengan. Pengennya terus bersama. Ikut Yesus juga sama Pak. Pastor, kenapa lapar dan haus itu selalu menyentuh hatinya Tuhan? Karena engkau tidak pernah bisa mengenyangkan orang yang tidak lapar. Saudara nggak bisa maksa orang yang nggak lapar untuk makan. Pernah nggak? Oh, ini sebentar lagi pas saudara. Bagus. Kita masuk ke gerakan doa puasa. Itu baru kelihatan saudara, orang lapar itu kayak apa. Itu kalau saudara lagi puasa, pernah dengar nggak? Telinga dan hidung menjadi sedikit lebih tajam. Tiba-tiba hidung saudara tuh bisa yang, bau apa ya? Bau apa ya? Nanti telinganya baru dengar ting ting ting. Loh saudara tahu loh, hanya dari tingnya aja, oh ini bakso, oh ini mie ayam. Itu bisa tahu loh. Kenapa dia paling suka orang yang lapar dan haus saudaraku? Sampai dia berkata, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia dipuaskan. Orang Kristen yang lapar sama enggak lapar beda. Saya kasih bukti boleh? Di gereja kita nih ya saudaraku ada orang-orang ya. Kalau jarak memang menjadi penentu ya. Saya tuh tahu loh ada jemaat yang tinggalnya di Bandung. Every single week saya akan ketemu sama mereka. Sakit gak sakit tetap datang. Saya tanya, emangnya gak ada gereja di Bandung? Mereka jawab, pastor, gak tahu
tahu kenapa saya tuh selalu pengen dengar firman itu berikutnya apa. Firman berikutnya apa. Every single week. Gak ada yang maksa, tiap minggu datang. Saudara percaya gak percaya? Ada jemaat kita nih yang tinggalnya di Singapura. Pertanyaannya why? Lapar dan haus. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kenapa? Kalau saat ini dia membuka tangannya lebar-lebar, dia punya begitu banyak anugerah, berkat, wahyu yang dia mau curahkan. Hanya orang yang lapar dan haus yang bisa dapat seutuhnya. Saudara gak bisa paksa orang yang gak lapar untuk makan kok. Hari ini saya berdoa ya, di tempat ini kalau lapar dan haus, ibadahnya juga beda loh. Orang tuh kalau lapar haus ya saudara, disuruh ibadah ya, itu belum masuk aja udah nangis-nangis. Loh, masih ingat gak awal-awal saudara ditangkap Tuhan? Pernah gak ngalami, duduk udah beres rasanya kayak terharu Tuhan itu begitu baik. Tapi kalau sudah gak lapar haus, ada ibadah gak ya? Ibadah gak ya? Online aja. Karena mau gak ibadah gak enak, tetap kok nanti kalau ditanyai, lu kemarin kok gak kelihatan? Online pastor. Saudara kata yang saya maksudkan, loh itu gak bisa ditipu. Orang yang lapar dan haus ya saudara, ibadah aja gak cukup. Lu bener. Saudara akan tanya, di gereja ini ada apa? Nah, tiba-tiba nongol Pondok Daud. Gak tahu kenapa rasanya kayak gak cukup gitu. Pernah gak sih makan sesuatu yang saudara suka banget sampai kayak dimakan lagi, gak bosan-bosan, makan lagi. Kok bisa? Lapar dan haus. Nanti udah Pondok Daud masih tanya, ada apa lagi? Komsel tuh kayak apa? Tiba-tiba nongol. Sudah ikut komsel masih tanya lagi, ada apa lagi? Nah, saya tuh masih ingat sekali saudara. Ketika pertama awal mulai ya Tuhan tuh jamah hidup saya. Saya tuh ke gereja ibadah bisa sampai 3, sampai 4, sampai 5 kali. Itu sampai orang tua saya kalau marah ya ngomongnya gini, gereja lagi, pindah aja ke gereja kata. Saking kayak gak cukup. Sudah dengar, bukan gak dengar firman, sudah dengar. Seandainya pada saat itu ada streaming, mungkin zaman sekarang saya ketemu dengan orang-orang yang cerita sama saya, pastor saya tiap hari dengerin loh. Buat saudara mungkin saudara berkata, ngapain? Tapi buat orang yang lapar dan haus, saya tuh kadang sampai bingung. Lah udah khotbah tiap minggu ditanyanya gini, pastor kok sudah habis? Loh, kok habis saya mikir. Apanya yang habis? Lah saking didengerin tiap hari. Habis. Orang yang lapar dan haus akan cari lagi. Yang seperti ini Yesus suka. Kenapa? Engkau akan dipuaskan. Dan yang terakhir saudaraku. Yang bikin Tuhan suka itu apa saudara? Tuhan tuh paling suka sama orang yang mencintai dia radikal. Radikalnya bukan ngawur ya saudara. Radikal itu berbicara tentang kesungguhan hati. Radikal itu berbicara tentang komitmen habis-habisan. Kalau ditanya kenapa Yesus suka sama orang yang mencintainya radikal? Pernah gak saudara ngerasain gini? Kalau saudara itu orangnya bersihan, saudara itu orangnya rapi. Kalau lihat orang berantakan suka gak?
Biasanya gimana? Lihat suami, selor jedah gitu sudah. Pulang taruh baju, lempar, shoo gitu. Saudara gimana? Kok kayak gitu sih? Kalau saudara orangnya lembut, ngomong pelan, ngomong halus. Terus lihat orang ngomongannya kasar, di hati gimana? Gak enak telinga. Saudara ngerti? Tahukah kenapa Tuhan paling suka orang yang mengasihi dia radikal? Saudara harusnya tahu jawabannya. Tidak ada satu sosok pribadi yang mengasihi saudara lebih radikal dari Yesusmu. Sampai mati di atas kayu salib. Even bahkan pada saat saudara dan saya masih berdosa. Jangan heran. Karena dia orang yang, dia pribadi. Maaf, saya tidak pakai kata orang saudara. Dia sosok pribadi yang kalau mencintai radikal. Susah gimana ngomongnya ya saudaraku? Susah menjelaskan kepada orang yang apa ya? Kalau orang itu biasa saja mau dijelasin mengasihi radikal itu susah gitu. Saudara akan dianggap bodoh. Tapi buat orang yang sudah mengalami kasih Yesus. Itu sebabnya kekristenan itu bukan cuma dosa, enggak dosa saudara. It goes beyond, jangan ya dosa, enggak boleh ya dosa, apa-apa dosa. Enggak gitu. Kekristenan itu goes beyond. Setiap saat pengennya ngelakuin sesuatu yang lebih buat Yesus. Sementara orang di sekeliling saudara akan ngomong, kamu terlalu fanatik. Pernah dengar itu enggak saudara? Ngapain sih hari Minggu capek-capek pelayanan. Tidur kayak di rumah enak. Tapi buat saudara, itu dedikasi. Itu persembahan. Dan you will not gonna do it for human. But for him, you will do everything. Itu mau dijelasin susah saudara. Buat orang yang gak pernah ngalami rasa seperti itu. Mau dijelasin mau gimana? Saudara mau jelasinnya gimana? Gak bisa. Hanya orang yang pernah tahu rasanya dikasihi dengan radikal. Yang tahu mengasihi dia dengan radikal. Ada satu wanita ya saudara. Begitu rupa dia tersentuh oleh Yesus. Dia melakukan satu hal yang radikal. Dia pecahkan buli-buli pualam seharga 1 tahun gaji. Pak, kalau saya tanya sama saudara ya, kira-kira yang dia lakukan ini baik atau enggak? Saya tuh menemukan ada satu kenyataan yang aneh saudara. Saudara mau melakukan yang baik buat Tuhan, tetap tuh digosipin tuh. Mau bukti? Kita buka yuk. Markus pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-4. Saya rasa enggak akan ada yang bisa mengatakan yang dilakukan wanita ini enggak bagus. Tapi toh ayat 4 ngomong kayak gini saudaraku. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Dia gusar, dia ngomong seorang kepada yang lain. Berarti lebih dari satu orang ya. Oke. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Loh pertanyaan saya simpel loh. Emangnya orang itu yang ngasih tuh minyak narwastunya? Hah? Enggak tuh. Senggol kiri kanan. Biasanya yang ngomong malah gak ngasih. Loh sorry tuh saya. Loh kenyataannya begitu. Itu buli-buli yang mecahin aja wanita itu tidak keberatan kok. Tapi ada orang yang menjadi gusar dan berkata, untuk apa? Pemborosan. Ini ceritanya ada orang ya, saudara. Ayat 5 beralih lagi.
Ada orang yang lain. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ini di ayat yang lain dimunculkan. Yang ngomong itu Yudas Iskariot, saudara. Dan setelah itu, apa yang dilakukan, saudara? Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saya tanya loh, itu minyak dikasih untuk meminyaki Yesus. Bukan dipakai yang gak baik kan? In doing good. Mau saudara ngelakuin apa buat Tuhan ya saudaraku? Senggol kiri kanan katakan, ada aja kok yang gosipin. Sama-sama yuk lakukan all out buat Tuhan. Loh lah daripada digosipin lakunya cuma sedikit doang. Jengkel loh saudara. Ya sudah, tidak apa-apa sama-sama mau digosipin, lakukan habis-habisan buat Tuhan. Seru kan? Saya kadang melihat hal ini ya saudaraku. Saya itu takjub. Dan tahukah saudara, terlepas dari yang lain ngomongin, yang lain gusar, yang lain marah, yang lain negur. Apa jawaban Yesus? Ayat 6 yuk. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Gak cukup sampai di situ loh. Ditambah lagi sama Yesus. Ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, diulangin lagi saudara. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Pastor, poin dari firman Tuhan minggu ini apa? Boleh gak sih jadi orang-orang Kristen yang jadi kesukaannya Tuhan? Pak tahu yang dia suka. Tahu yang dia mau. Selaras sama dia.